Itu apa? Kapasitor. Rangkaian kapasitor, betul. Jadi kalau ini model grup. Nah ini kalau Anda telisik dulu, ini dari judul bisa kita pelajari ya. Jadi dulu ini dibuat secara grup ya. Sehingga apa yang termasuk di sini adalah merupakan inti dari isinya ini ya. Di foto dhisik. Nah sekarang kita cermati dari sekian penampilan ini kan yang paling baru apa bagi kita? Kalau ini ampere meter, lampu tanda, saklar. Nah ini adalah kalau tadi disebut referensinya PAR metrik. Metrik. Nah, Relay. kalau di sini power factor Controller. controller. Nah, Anda cara mencari manualnya cari dulu nama pabriknya ini. Terus lihat tipenya, kemudian searching manual instruksi. Kita belajar mundur, nggak apa-apa. Ini yang ada. Kita buka isinya. Yang pertama yang kita perhatikan adalah saluran untuk incoming dulu. Nah, kan mesti dilihat kan sumber ya. Sumbernya ada ini incoming. Ya, masuk ke MCCB. Nah, berikutnya ada beberapa ini apa ini namanya? Itu buat ini buat. Ayo namanya, yang penting aku diwani. Ayo, Ilham. Halo, powernya. Ada berapa Ilham ini? Tiga. Apa itu fungsinya? Oh ya, maksudnya. Daripada ke pabrik jauh-jauh ke sini Ini adalah current transformer CT. Oh, untuk membantu di sisi pembacaan. apa? Pembacaan itu ampere. Ya, fungsinya untuk membantu di metering. Berarti Anda harus bisa melihat kelas CT khusus untuk meter ampere. Itu nanti dilihat kelas kesalahan nyangkur. Ya, berapa? Melin kelas-kelas kesalahan ukur suatu besaran ini, misalkan voltmeter berapa, voltmeter berapa. Yang analog saja dulu. Kan ada kelas 1, ada 0,1. Nanti dipelajari lagi ya. Karena nanti sebagai engineering harus mampu menjabarkan kelas-kelas kesalahan alat ukur. Toleransi 5%. Oke. Nah, CT nanti juga dibaca. CT ini di situ ada apa? Nameplate-nya sehingga burden power-nya bisa diketahui. Ini berapa persen? Berapa VA? 7,5 VA atau 15 VA? Burden power. Terus dari ini ya, ini nanti Anda identifikasi. Nah, jadi nanti pinjem meter sama jangka sorong. Tujuannya untuk apa? Mengukur fisikal dari panel ini. Kita ada berapa kelompok di sini? 7, Pak. 7 kelompok. Berarti kita bagi ini menjadi 7 kelompok mengambil data. Pertama, kelompok 1 ya, kita mulai mana kelompok 1? Saya, Pak. Ya, ini mulai dari incoming ini. Guys ya, sampai ini ya. Ya, Guys. Berarti ini kaitannya dengan apa? Ini loh, tadi tuh. Metering. Ya, metering, ampere meter. Jadi ojo bisa. Jadi kalau Anda sudah membahas ini dan ini mengidentifikasi mana. Guys, kelompok 2 siapa? Baju. Oke, kelompok 2. Langsung masuk ke habis ini secara diagram kelistrikan, single diagram. Ini langsung ke dari instalasi dulu. Dari incoming kok, dari MCB terus ke ACB itu, Pak. Kontrolnya itu. ya, Kontaktor. jadi mulai dari kontrol-kontrolnya ya, termasuk ini ya, kontaktor plus MCB. Oke ya. Oke. Itu kelompok berapa? 2. Kelompok 3 maju sekarang. Oh ya. Kamu jamu. Ini kelompok 3. Terus dilanjutkan dari hierarkinya, skematiknya instalasi motor kemarin. Ayo. Ikuti aja.
kontaktor, kapasitor. Nah, kapasitornya. Kapasitor yang Anda data nanti berkaitan dengan apa ini? Kontaktor yang digunakan. Apakah benar AC nambi apa enggak? Ya, itu nanti Anda periksa. Wes, kelompok 4. Ya, kelompok 4 berikutnya, ayo. Ayo. Enak sih tuju motor-motornya gak ono. Ayo kelompok 4 maju. Ayo, apa kira-kiranya setelah itu? Ya, kelompok 4 mengidentifikasi semua yang ada di sini. Antar. Ya. Nah, untuk lampu tanda itu bagiannya penghantar juga, termasuk saklar. Selektor speaker kan ono. Terus, kelompok berapa? 5. Nah, ini tadi sudah dikasih bagian kelompok berapa ini? Masih belum. Cocok kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 untuk yang power Faktor factor controller. Berarti Anda jepret mereknya, cari serinya, digali manual instruksinya dari pabrik itu. Mesti bener. Jadi cuma menelusuri ini ya saya. Iya, tapi pinjaman datanya ya, makanya spesial ini. Harus sama dengan ini kan, nggak mungkin hilang. Ya, Pak. Guys, apa lagi beritanya? 6. Nah, sini 6. Lampu tanda tadi siapa lampu tanda? Kelompok 5. 4. Kelompok 4 ya. 6. 6 dan 7 mana? Saya, Pak. Ya, mengidentifikasi jenis panel, ukuran dan speknya untuk cat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi panel ini diidentifikasi, termasuk tebal, ukuran, jenis cat, ketebalan, powder coatingnya berapa. Berarti nanti panelnya digambar, Pak ya? Iya, diukur, makanya nanti pinjem Jakasaro sama roll meter. Baik, Pak. Siap. Yes. Hari ini dikumpulkan, Pak. Oh, ini sini rada suwi. Suwi. Sama awakmu. Golek datane ini aja lama aja. Iya, Pak. Yang berkaitan kelompok 6 dan 7, jangan lupa menyantumkan torsi kekencangan ini. Paut. Berapa ukurannya, torsi alat namanya apa, kekencangan berapa newton meter. Termasuk sukun kabelnya ini. Jadi harus teridentifikasi semua. Paham ya? Kelompok 6 dan 7 itu kelihatannya hanya sedikit tapi sangat melengkapi. Nah, contohnya ini nanti seperti speknya lampu ini kan ada. Ya. Tegangannya AC berapa miliampere atau berapa watt, dimensi fisiknya bagaimana, ini kan perlu dibor ini. Ya, kalau nggak tahu dimensinya. Jadi Anda itu dalam skop ini adalah nanti dokumen gambar kerja dalam perancangan kapasitor B. Soal nanti sistemnya apa, apakah model pengaturan berbagai. Yang penting ini model yang terpusat ya, atau grup. Yang individual enggak usah, itu masih groundingnya termasuk kelompok 6 dan 7. Groundingnya Iki grounding panel ini belum ada. Yang betul groundingnya gimana? Mana kelompok 6? 6. Revisi ini kelompok 6, ayo. Saya, Pak. Yo, perbaiki kelistrikannya ini, apa yang Anda dapatkan? Termasuk ukuran busbar ya, ukur nanti ya, sehingga tahu kemampuan ampernya ini. Ojo dilok tuh. Ini anu Pak, 17 kali sekian tuh, tantang itu. Dibuktikan dengan pengukuran. Toh nanti ada toleransi kan, karena kalau ukur kita apa, kemampuan baca kita kan. Setuju? Ya. Yes, ayo. Ini setuju ngalir. Ayo revisi dulu. Apa yang harus diperbagi? Berarti nanti kelompok 4 itu identifikasi penghantar, lampu sama selektor ya? Ya. Jadi mencari data-data terus diambil dari pabrikan katalog. Jadi setelah Anda foto, kan ono merek. Terus nomor seri, ambil ke Mbak Google, digali ulang. Jadi kalau model parsial kelompok saya kira 1 minggu kelar. Pak, Ya. berarti saya tadi cuman apa itu
perhitungan di kapasitor sama apa? Mencari data-data kapasitor. Jadi nanti dipoto, dibaca nameplate-nya. Terus akhirnya Memastikan. lahir perhitungannya itu. Oh, nggih. Tapi sudah ada yang moto judul bekas akhir ya. Coba. Cari di perpustakaan, Anda pinjem, disalin semua boleh. Tinggal kita melengkapi di sisi teknisnya, perencanaan, konstruksinya. Kalau teorinya di tugas akhir kan sudah ada, monggo dibuka lagi. Kan nama judulnya tadi. Jadi nanti kelompok 2 itu kan mengidentifikasi data dari Semua. ini juga Pak relay juga nih. Ya cocok ya. Ini ada di sini. Nah, terus akhirnya nanti setelah kita hitung ulang, Pak, ternyata relay ini kurang besar misalkan. Terus untuk ini sekian KPAR, Pak, KPAR-nya. Ya, jadi ini kapasitasnya nanti kan ketahuan. Sehingga kalau kita kasih beban motor induksi model DOL yang seperti punya kita, bisa nggak dia mikul 10 motor atau lebih atau lebih. Setelah kita ketahui dari ini Tunggani ini tadi katanya untuk ini saya harus tahu arusnya apa ya, ini untuk fungsinya mengetahui arus untuk ini untuk apa ini? Katamu tadi kan Pak, saya harus menghitung ini supaya nanti ketemu ampernya dari kapasitor. Tujuannya untuk apa ini? Menentukan kontaktor itu, Pak. Satu, yang kedua mengklasifikasi besarnya beban yang mau dipikul sampai berapa ampere. Kalau enggak kan masih beban ampere lebih kan jebol gitu. Iya. Ya, otomatis dengan tahu ampere yang bisa dihasilkan, berarti oh saya harus cari beban motor maksimal sekian ampere, Pak. Entah itu 7 motor atau ternyata itu ampernya sekian. Kita sudah tidak pikir drop tegangan lagi, yang kita pikirin adalah masalah internal dari panel kapasitor. Nah, ini belum dijawab tadi sama Kelompok 6 siapa masih maling Melayu. Setuju. Kasihkan sampai Melin kan Melayu. Aduh. Guys, tarik kemana ini Apa tarik? hubungannya karo berondong ini? Ayo apa kesalahannya apa ini? Ini yang saya pakai banyak ilmu supervisi di lapangan ya. Jadi akuannya di lapangan itu begini loh, kita meriksa pekerjaan. Awakmu teorinya sedikit kemelinti di lapangan sudah jadi supervisi ngoreksi. Mas keliru mas itu mas, tangan bener nih. Dalam dokumen kontrak enggak begitu redaksinya. Apa keliru lagi? Nanti soal torsi tightening nanti Anda cari, tanya Ani ini berapa bautnya, kekencangan apa, alat ukurnya apa. Misalkan ini baut 5 mili, torsinya berapa. Kenapa Ani kok harus dicek torsinya dengan benar dan menggunakan alat ukur torsi range? Biar Pak, biar tidak apa? Longgar. Soalnya takutnya dol. Ya, jadi kalau sing iki ini yang bagian tukang yang ngencengi, ini satunya yang kecil sopo iki Abed misalkan, nah nanti powernya antara Andi dan Abed kan beda. Ya. Jadi kalau ini kan Power Rangers ya, gede. Maaf ya beta, nanti lah badan gede baru lapor Pak. Saya tahu Abed di lapangan juga sering ya, nggak mampu untuk mengira-ngira torsinya sekali. Oke ya. Oke, sekarang dibagi 2 kloter. Kloter pertama mengidentifikasi, selesai ganti kloter kedua. Biar enggak 7 kelompok masuk selesai. Pak Si ini bagian panas apa nyilio anu ke Pak Susilo, jangka sorong sama roll meter 1 pakai di sini. Pak ini dalam bentuk sovel apa? Gambar kertas. Kertas. Karena kalau software itu angel begini apa? Terus 2,5. Deadline-nya kapan? Minggu Tak depan. kasih seminggu. Minggu depan berarti ya, Pak? Minggu. Rabu depan. Ayo dimulai. Fotonya Bayu.